Selamat pagi, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat-sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Kekasih-kekasih Kristus, Jumat 11 Februari 2022, kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Tanpa anugerahnya, mau sesungguhnya hidup kita tidak ada nilainya. Sebab itu tidak putus-putusnya kita datang terus mencari wajah Tuhan sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini. Saya mengajak pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita bermazmur kepada Tuhan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami. Mazmur pasal 79 ayat 8. Mari kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita belajar dari kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 15. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 15. Kecongkakan akan membius pikiran dan meruntuhkan kehidupan dari orang yang hidup di dalamnya. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Memang orang yang tinggi hati akan mudah terlena sehingga ia tidak menyadari ketika dirinya sudah berada di ambang pintu kejatuhan. Sebab kesombongan membius pikiran orang sehingga yang bersangkutan tidak sadar
bahwa dirinya sombong. Sebagai akibat, di luar yang ia sangkakan, ia akan mengalami keruntuhan yang tidak pernah ia impikan. Tetapi orang yang hidup di dalam kerendahan hati akan senantiasa mawas diri, sehingga ia akan segera menyadari ketika dirinya menghadapi bahaya kejatuhan. Alhasil sebaliknya, dari mengalami keruntuhan, ia akan terhindar dari kehancuran. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Bahaya dari kecongkakan itulah yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 14. Di situ Yesaya menubuatkan tentang kejatuhan dari Babel, yang disebutnya sebagai bintang timur atau Lucifer. Di dalam kecongkakannya yang bersangkutan berkata, "Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Artinya, ia ingin mengangkat dirinya sedemikian tinggi sehingga hendak menyamai Allah yang maha tinggi. Kecongkakan ini justru mengakibatkan ia akan jatuh dan diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Hal ini menunjukkan bahwa kecongkakan akan membius pikiran orang dan merupakan pangkal dari keruntuhan hidupnya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan kepada setiap kita agar kita hidup membutuhkan Roh Kudus. Agar kita hidup selalu dituntun oleh firman-Nya, sehingga kita tidak hidup dengan kecongkakan, keangkuhan, kesombongan. Tetapi kita selalu sadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita hanyalah anugerah Tuhan. Hanyalah anugerah Tuhan. Kemarin saya katakan bahwa anugerah Tuhan yang ada pada diri kita harusnya kita sadari bahwa itu bukan untuk diri kita atau orang lain, tetapi untuk menyenangkan hati Allah pribadi. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kembali kita belajar. Ingat, kecongkakan akan membius pikiran orang yang merupakan pangkal dari keruntuhan hidupnya. Sadar, tidak sadar, seringkali kita sombong. Kita merasa kita punya posisi. Kita merasa kita punya keuangan. Kita merasa kita kuat, kita pintar, kita punya titel. Tetapi harusnya kita sadari bahwa semua kesombongan, keangkuhan yang kita alami itu hanyalah sesaat. Dan ingat, apa yang ada pada kita semuanya bertujuan untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, kekasih Kristus, biarlah pagi hari ini, jikalau kita masih terikat di dalam hidup kecongkakan, keangkuhan, saya mau berkata, bertobatlah. Bertobatlah, kembalilah dalam kebenaran firman Tuhan. Pergunakan waktu yang ada ini untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai semuanya memberkati kita. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan, dengan rahmat-Mu, peliharalah diri kami, agar kami senantiasa hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu. Kami menyadari betapa mulianya diri-Mu, serta betapa terbatasnya diri kami di hadapan-Mu. Apapun yang telah kami capai, miliki,
serta hasilkan di dalam hidup ini sesungguhnya hanyalah karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, ampunilah diri kami apabila di dalam kecongkakan kami melupakan diri-Mu. Kasihanilah kami dan hapuskanlah dosa-dosa kami. Baharuilah batin kami dan luruskanlah jalan kami. Kami berterima kasih kepadamu untuk semua kebaikan-Mu yang telah kami alami sepanjang malam sampai hari ini, sepanjang hidup kami. Tidak habis-habisnya kemurahan yang Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, itulah yang Engkau sediakan bagi diri kami. Engkau sanggup menjawab lebih dari apa yang kami doakan. Hati kami bersorak-sorai di dalam sukacita karena Engkau senantiasa menyediakan semua yang kami perlukan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mempercayakan hidup kami dari hari ini ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa hari ini di dalam semua tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan, pasti Tuhan tolong kami dan menolong membuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini, hamba tetap berdoa memberkati seluruh keluarga, umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan turun atas mereka semuanya. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga semua aktivitas yang mereka lakukan dengan belas kasihan Tuhan, sehingga mereka dapat berhasil. Setiap pekerjaan si jahat, setiap pekerjaan orang-orang jahat yang mengikat mereka, hamba putuskan sistem strategi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pikiran-pikiran mereka yang berlawanan dengan pikiran-Mu, hamba taklukkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba minta Allah Roh Kudus memberikan yang baru kepada setiap umat Tuhan di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa khusus bagi orang tua kami, Bapak Andreas Harewan, di mana pada hari ini Tuhan boleh menambah 1 tahun usianya yang ke-80. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat hamba-Mu semakin hidup takut akan Tuhan, semakin hidup meninggikan Engkau, semakin hidup mempermuliakan Engkau di dalam kehidupannya. Biarlah hamba-Mu boleh berdiri menjadi berkat, menjadi teladan bagi anak cucu cicitnya, bahkan bagi banyak orang. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu, Bapak Andreas Harewan, dengan umur yang panjang, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dan biar Tuhan hidupnya mempermuliakan Engkau setiap saat. Terima kasih Bapa, pada saat ini hamba-Mu yang ada di Sanggeng ataupun di Aipiri, Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, berikan sukacita surgawi melimpah-limpah dalam hati dan pikirannya. Demi Yesus Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Andreas Harewan, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, terima kasih buat proses kesembuhan yang Tuhan berikan juga kepada semua keluarga yang mengalami sakit dan Tuhan sudah sembuhkan oleh kuasa darah anak domba Allah dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kembali hamba juga berdoa
untuk semua hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba, kepada Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang taat dan setia, hamba-Mu yang bergantung sepenuhnya kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan sudah sembuhkan hamba-Mu, Tuhan sudah pulihkan seluruh kesehatannya, dan biarlah Tuhan bawa hamba-Mu untuk tetap hidup bergantung kepada Engkau ya Allah. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, beri kesehatan terus yang prima, sehingga hamba-Mu boleh terus memuji dan mempermuliakan Engkau ya Allah. Hidupnya menjadi teladan bagi anak cucu, bagi banyak orang. Ya Tuhan, biarlah hati dan pikiran-Mu tetap ada dalam hati dan pikirannya, menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Evangelis Dona Loli Peter. Tuhan memberkati yang ada di Manokwari. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hamba-Mu untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup tunduk dan hormat kepada firman-Mu. Bulatkan hati hamba-Mu untuk hidup takut akan nama-Mu, sehingga Engkau yang dinomorsatukan di dalam kehidupannya. Biarlah segala sesuatu yang ia peroleh, ia sadari hanya anugerah-Mu. Sebab itu Tuhan, biarlah hidupnya dipersembahkan bagi Engkau sepenuhnya. Ampuni dosa dan salah yang ia perbuat, dan ajar ia tunduk kepada otoritas firman Tuhan, menjadi berkat bagi suami tercinta Desi Boysiri, kepada anak-anak kekasih Robi, Violin, Jonathan, dan juga Karen. Tuhan memberkati. Bahkan boleh menjadi berkat bagi orang tua tercinta Ibu Nona dan semua saudara bersaudara. Diberkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu untuk terus menyatakan kebenaran-Mu dari waktu ke waktu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Susie I, yang berada di Sorong ataupun di mana saja berada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing hamba-Mu, bawa hidup hamba-Mu untuk terus taat dan setia kepada firman-Mu ya Allah. Biarlah kebenaran firman keluar dari mulut bibirnya setiap saat untuk mempermuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkannya. Tuhan lindungi dia dengan kesehatan yang terbaik, menjadi berkat bagi suami tercinta, menjadi berkat bagi anak-anak cucunya. Biarlah Tuhan menolong ia di dalam semua pelayanan pekerjaannya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Rida Taruk Datu yang ada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu lebih lagi semakin mengasihi Engkau, bahwa segala sesuatu yang ia peroleh, biar Tuhan buka mata hatinya, hanyalah anugerah yang ia temui. Sebab itu Tuhan, biar ia selalu bersyukur kepada Engkau tanpa henti-hentinya. Kasih kuasa-Mu melindungi dia siang dan malam. Hati dan pikiran-Mu menaungi hati dan pikirannya. Ya Tuhan, bahwa hidup hamba-Mu sungguh menyatakan kebenaran-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi orang tua kekasih, Oma Aneke Kaengke, menjadi berkat bagi orang-orang yang dicintainya, menjadi berkat bagi anak-anak kekasih, Angela Anissa, Heaven, Glory, dan juga cucu tercinta Elgire. Ya Tuhan, bawa hidup anak cucu mereka di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih buat setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada anak-anak mereka. Biarlah anak-anak mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Sehingga mereka akan berperkara dengan Tuhan jika mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berlawanan dengan Engkau ya Allah.
tapi mereka akan diberkati kalau mereka berjalan seperti yang Engkau mau. Demikian juga dengan kedua anak kekasih, Heaven dan Glory. Tuhan pakai masa muda kedua anak ini menjadi berkat bagi teman-temannya, menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan beri hikmat kepintaran kepada mereka berdua, supaya hidup mereka berkenan kepada Engkau. Ya Tuhan, berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga pergaulan mereka dapat mereka kontrol, mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami bersyukur dan terima kasih, sebab Tuhan sudah menyembuhkan Elgire dari semua sakit yang mengganggunya. Sekali lagi, hamba ikat dan patahkan semua sistem strategi yang dipakai oleh pekerjaan si jahat mengganggu tubuh jasmani daripada cucu kekasih Elgire. Panas, demam tinggi, batuk pilek, tenggorokan yang terganggu, hamba ikat dan patahkan. Hamba perintahkan keluar, terlepas dari kehidupan Elgire dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan turun bagi Elgire secara total dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan itu. Bilur Yesus menyembuhkan Elgire. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi pertumbuhannya. Dia bertumbuh dengan kuat dan sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Diberkatilah hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu dan keluarganya. Hamba juga berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus kepada hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan, bawa hamba-Mu semakin memahami isi firman-Mu, sehingga dia hidup berdasarkan firman-Mu, bukan karena logikanya, bukan karena pikirannya. Biarlah firman Tuhan berkata apa itu yang dikerjakannya, sehingga sungguh dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi suami kekasih Rocky Alan Paulus dan kedua anak tercinta, Yemima dan Reinhard. Terima kasih pertolongan dan campur tangan Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan suami kekasih Rocky Alan Paulus dari sakit lambung yang mengganggunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi hamba berdoa mengikat semua sakit lambung yang mengganggu tubuh daripada suaminya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur Yesus, darah anak domba Allah, menyucikan, menguduskan dan menyembuhkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga kesembuhan yang Tuhan nyatakan kepada anak Yemima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Biarlah perlindungan Tuhan terus bekerja, berkarya dalam hidup hamba-Mu Ibu Diana De Fretes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah semua pelayanan pekerjaannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Hamba berdoa untuk hamba-Mu, untuk Ibu Evelyn Upuyah Epa. Tuhan memberkati hamba-Mu yang ada di Manokwari. Tuhan pimpin bimbing hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu sungguh-sungguh percaya kepada firman-Mu. Sungguh-sungguh untuk melakukan firman-Mu. Bukan sekedar mendengar, tetapi mengaplikasikan di dalam kehidupannya. Menjadi berkat bagi suami tercinta, Bapak Ben, Epa, dan juga kepada anak-anak kekasih. Kepada Angel dan adik-adiknya. Diberkatilah mereka Bapa, dimanapun mereka berada. Nama Tuhan disanjung tinggi. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati seluruh pribadi mereka dengan kesehatan yang terbaik. Berkati mereka dalam semua tugas-tugas pelayanan pekerjaan mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan semuanya mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu. Bapak Christian Patiran, ada di Jayapura. Tuhan memberkati.
Tuhan bawa hidup hamba-Mu untuk melakukan apa yang Engkau mau. Biarlah dia selalu tunduk dan taat kepada firman-Mu. Hamba-Mu Ibu Kristian, Bapak Kristian Partiran dan Ibu Kristian Partiran diberkati dalam semua tugas-tugas pelayanan mereka. Baik di gereja, baik pun di tempat pekerjaan mereka masing-masing. Diberkatilah dengan hikmat kekuatan daripada Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan menjadi dasar hidup pelayanan mereka. Sehingga mereka tetap pandang kepada kebesaran-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hamba-Mu Pak Kristian Partiran boleh berdiri menjadi berkat bagi istri kekasih, bagi anak-anak tercinta, dan bagi setiap jemaat ataupun orang yang dipimpinnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kembali hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Evangelis Jeffrey Allow yang ada di Manokwari. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hidup hamba-Mu semakin sungguh mengasihi Engkau. Apapun keadaannya hari ini Tuhan, biarlah hati dan pikirannya menyatu kepada kasih dan kuasa-Mu. Biarlah segala sesuatu yang ia kerjakan dengan hati yang bulat, ia tunduk dan hormat dan hidup takut akan nama-Mu. Sehingga firman-Mu berkata, diberkatilah seorang lelaki yang hidup takut akan Tuhan. Istrinya diberkati, rumah tangganya diberkati, pelayanan pekerjaannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu menjadi berkat bagi suami, bagi istri tercinta Ibu Vera Tanamal dan anak kekasih Samuel Allow. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati semua pelayanan pekerjaannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kesehatan dan terima kasih untuk proses kesembuhan yang Tuhan terus kerjakan, yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu Pak Jeffrey, istri dan anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan yang benar menjadi milik mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat hamba-Mu Bapak Kuri Rumadas yang berada di Wasior. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Bahwa hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat kepada istri kekasih, kepada anak-anak tercinta, dan juga kepada banyak orang di sekitarnya. Tuhan nyatakan kasih kuasa-Mu kepada hamba-Mu, Bapak Kuri Rumadas, untuk terus menyatakan firman Tuhan kepada setiap orang yang dijumpainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Kuri Rumadas. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Eci Baibaba Peter yang ada di Manokwari. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu semakin hidup takut akan Tuhan. Biar Tuhan menolong hamba-Mu Ibu Eci Baibaba berjalan dengan pikiran firman-Mu ya Allah. Bahwa dirinya taat dan setia kepada firman, menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Mateus Peter dan anak-anak mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pekerjaan pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat kepada banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa mengucap syukur kepada hamba-Mu Bapak Dedi Andri Selong yang pagi ini berangkat menuju ke Pegaf di dalam tugas dan pekerjaan pelayanan. Tuhan bersama dengan hamba-Mu Bapak Dedi Andri Selong. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing bahwa dia berjalan terus dalam kehendak rencana-Mu. Biarlah hidup takut akan Tuhan menjadi dasar hidupnya, pribadinya, rumah tangganya, dan semua pelayanan pekerjaannya. Sehingga dia boleh menjadi berkat bagi istri tercinta Ibu Ayu dan kedua anak kekasih Mercy dan
adiknya, Tuhan memberkati Anggi. Tuhan tolong hidup mereka sungguh takut akan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Tuhan lindungi istri dan anak-anak selama ditinggalkan beberapa waktu. Dan Tuhan juga ada bersama dengan hamba-Mu Pak Dedi Andri Selong di dalam tugas pekerjaannya di Pegaf. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Tuhan menyertai dan membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesehatan terbaik Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu Bapak Dedi Andri Selong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, hamba ucap syukur untuk seluruh tubuh Kristus MDC Manokwari, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Terima kasih atas dukungan yang mereka berikan kepada hamba di dalam pemberitaan firman Tuhan online setiap pagi ini. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, berkati keluarga-keluarga, pribadi lepas pribadi. Biar nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan berikan ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa negara kami. Biarlah pemulihan ekonomi terjadi bagi bangsa negara kami. Pemulihan pendidikan, kesehatan terjadi bagi bangsa negara kami. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami ucap syukur ya Allah, karena Engkau baik kepada kami. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tuhan memberkati kebersamaannya. Kiranya jikalau saudara diberkati, bagilah berkat ini juga kepada orang-orang lain, kepada saudara-saudara Anda juga. Ingat, jangan congkak, jangan sombong, jangan tinggi hati. Karena semuanya itu akan membius pikiran kita dan akan membuat kita menjadi runtuh. Bersandar dalam kebenaran firman Tuhan, bulatkan hati Anda dengan sungguh hidup takut akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, disiplin protokol. Shalom, salam MDC.